Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raji selaku Kepala SMA Negeri Berat yang sangat saya hormati, Mbak Dwi, kameramen Mas Indul yang juga sangat saya hormati. Mungkin bagian dari PKKS, salah satunya adalah Pak Raji, saya harus mewawancarai kepada panjenengan. Lagi ini karena bagian dari tugas yang dijalankan, tugas yang harus kita jalankan. Ada beberapa kompetensi kebetulan kali ini saya mendapatkan juga salah satu kompetensi yang harus saya tanyakan ke panjenengan. Mungkin Mbak Dwi, sampun bisa kita mulai Pak Raji, nggih? Ya. Yang pertama, Pak Raji, nggih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terkait dengan tugas panjenengan selaku kepala sekolah, mungkin mohon paling petunjuk kami bagaimana kira-kira cara panjenengan itu membangun komunikasi atau hubungan dengan seluruh warga sekolah. Ya, terima kasih Pak Yudi. Memang ini sudah setiap hari kita laksanakan. Ya, tapi ketika kita harus mengidentifikasi satu persatu apa yang berbeda, kita harus agak berpikir lagi. Tapi minimal dalam kata dengan komunikasi dengan warga sekolah ini yang harus menjadi prinsip adalah bahwa dari kelompok manapun, kelompok guru, kelompok itu, dari kelompok yang outsourcing dan sebagainya, sebagainya, satu hal yang dibutuhkan adalah mereka sesama manusia yang selalu ingin dihargai. Berkaitan dengan itu karena sifat kita selalu ingin dihargai, maka kita sebelum melakukan komunikasi, sebelum berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, ini yang harus kita perhatikan adalah kita harus berpikir terlebih dahulu kepada siapa kita harus bertindak, berpikir. Karena sekali kita salah dalam melakukan komunikasi, apalagi yang menyangkut masalah ucapan, itu kadang-kadang sakitnya luar biasa. Karena itu harus kita berpikir dahulu sebelum kita berkomunikasi kepada siapa kita melakukan komunikasi. Yang selanjutnya juga kita harus punya kemauan untuk memahami orang lain. Karena setiap kepribadian, walaupun katakanlah kita, itu pasti punya kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Dan itu seyogianya kepala sekolah itu mampu memahami dan karakteristik dari orang-orang tersebut. Karena katakanlah kita anggap beliau bagi orang yang lain dianggap hal biasa, tetapi bagi orang yang lainnya itu dianggap hal yang terlalu serius. Karena itu harus memiliki kemauan untuk memahami orang lain, walaupun kita menyadari bahwa untuk memahami karakter orang lain ini kadang-kadang memerlukan proses yang cukup lama. Tapi karena setiap hari kita sering berkomunikasi, kan itulah akhirnya kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Dan masih kita lanjutkan lagi berkaitan dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain ini, kita juga harus kaitannya dengan karakter tadi. Dalam membangun hubungan komunikasi, kita harus bisa memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata tepatnya artinya begini, kadang-kadang memang kita ini ingin memarahi,
karena ada tupoksi yang tidak selesai, ada tupoksi yang harus dikerjakan tidak selesai, atau memang sengaja diabaikan, mereka tidak menjalankan tupoksinya. Tapi bagaimana kita harus memilih kata-kata yang tepat? Iya. Karena kita sebagai pemimpin ini bukan sebagai mandor, tapi punya sifat untuk juga melakukan pembinaan. Maka kata-kata yang tepat itu bagaimana? Misalkan ada petugas yang sejak datang langsung tongkrongan. Ini kan kita juga menemui juga. Maka ungkapan kita yang pas ini apa? Kalau langsung kita damprat di hadapan Publik umum itu juga kurang pas, karena mereka sudah punya harga diri. Tetapi ketika kita diamkan saja, kadang-kadang juga tidak memahami. Maka perlu waktu-waktu khusus kita panggil untuk menyampaikan itu dengan bahasa yang mungkin bahasa yang arahnya itu pembinaan, mungkin memarahi, tapi mereka tidak merasa dimarahi. Dan ini memang agak sulit. Dan yang berikutnya juga katanya dengan saya katakan tadi, memahami situasi. Memahami situasi. Ketika ada staf yang mungkin ada masalah keluarga, dan kita kan tidak terlepas dari apa yang namanya masalah, sudah pasti dia punya masalah. Ketika kita memberi tugas, kita juga harus berpikir dua kali. Karena ketika saya ingin meminta pertolongan pada staf, bisa katakan repot menemukan kadang-kadang itu bisa katakan semacam itu. Karena itu lebih situasinya kan kadang juga. Bahkan ada yang sajinya tidak lengkap, sehingga suaminya marah-marah. Artinya memang perlu perjuangan dari panjenengan untuk memahami karakter, situasi, memahami situasi, karakter dan sebagainya. Dan juga yang terakhir lah pokoknya ya, ketika ada waktu kebersamaan yang kita gunakan betul-betul. Ketika kita ngumpul-ngumpul ini pada waktu ngumpul sifatnya santai. Ini kadang-kadang kita juga menyelipkan kata-kata sebenarnya untuk nyentil kadang-kadang dalam situasi kebersamaan. Terus saya kira bagian itu katanya dengan itu bagaimana menciptakan hubungan dengan para staf. Masih terkait dengan mungkin tugas besar panjenengan sebagai kepala sekolah yang mungkin perlu perjuangan yang harus luar biasa Pak Haji. Terkait dengan bawaan tentunya kan ada satu sama yang lain, tentunya karakternya kan beda-beda, tidak memungkinkan suatu saat hal-hal tertentu pasti memunculkan terjadinya konflik Pak Haji ya. Ini terkait dengan itu. Pertanyaan yang kedua, mungkin usaha panjenengan bagaimana cara menyelesaikan konflik jika satu di antara anak buah itu terjadi sebuah konflik di antara anak buah Pak Haji. Ini Pak, jadi dalam teori komunikasi ini pasti kemungkinan juga ada terjadinya konflik. Pertama, atau dalam situasi yang kadang-kadang kita tidak tahu juga terjadi konflik intern. Apakah itu mungkin kadang-kadang sesama guru, sesama TU, atau guru dengan TU, atau guru dengan siswa dan sebagainya. Itu kan kita memang banyak mengalami hal-hal semacam itu. Maka kaitannya dengan mengatasi konflik ini, kita harus tahu kita tidak boleh langsung menjustify. Kita harus untuk mencari latar belakangnya. Mengapa terjadi konflik semacam itu? Jadi kita identifikasi mengapa terjadi konflik. Karena kadang-kadang konflik ini kan bisa menyangkut konflik yang sifatnya pribadi. Mengapa terjadi konflik? Jadi kita identifikasi. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang atau penyebabnya, kita mencoba mengidentifikasi bagaimana alternatif pemecahannya itu. Karena dalam penyelesaian masalah itu pasti ada
alternatif pemecahan. Kalau itu masalah dulu, mungkin kita setelah kita memahami penyebab konflik tadi, masalahnya, kita bersama dengan teman-teman BK untuk mencarikan alternatif pemecahannya, sehingga keputusan itu karena disampaikan, diputuskan oleh tidak lebih dari satu orang, itu kemungkinannya itu akan lebih baik daripada hanya keputusan oleh satu orang. Di mana keputusan satu orang ini lebih bersifat subjektif kadang-kadang. Karena kalau itu kita memakai yang sering kita laksanakan ketika ada guru yang sering tidak masuk kelas, oh ternyata sedang untuk ngopeni keluarganya yang sakit. Nah ini kan kita carikan solusinya. Kita panggil teman-teman kita, kalau masalahnya semacam itu, kita misalkan jamnya sementara diampu oleh pihak lain dengan berbagai konsekuensi. Demikian pula mungkin yang konflik antar guru atau mungkin guru dengan keluarganya, itu juga sudah barang tentu kita juga mencari latar belakangnya dulu. Karena dari latar belakang itu, mengapa seseorang itu kadang-kadang melakukan kegiatan yang dianggap melawan hukum atau terjadi konflik. Ya, karena sebenarnya kan terjadi akibat latar belakang ini yang harus kita pahami. Sehingga dengan setelah tahu, penyebabnya begini, kalau itu antar guru bersama keluarga, ya otomatis kita ya mengajak mereka berdua untuk berkomunikasi. Nah dari berkomunikasi ini akhirnya kita jadikan kan bisa kita carikan solusinya. Itu mengatasi konflik. Dan yang berikutnya tidak kalah penting adalah setelah ada secara alternatif penyelesaian, itu harus ada semacam pernyataan untuk berkomitmen dalam usaha menyelesaikan konflik yang telah dicarikan solusinya. Walaupun itu pun kadang-kadang kita harus pahami bahwa itu tidak 100% ideal. Sering saya katakan kita tidak mungkin untuk dituntutnya sifatnya 100% ideal. Harus bisa mampu mengalahkan ego masing-masing. Jadi kita ini punya ego masing-masing. Ibaratnya yang satu itu ditarik, yang satunya diangkat, akhirnya bertemu di satu titik. Walaupun itu mudah sekali diucapkan, tapi prakteknya kita perlu ketelatenan. Sementara balik menggone karakter lagi antara satu sama yang lain kan jelas berbeda. Kan pula mungkin antara konflik antara guru dan siswa juga mungkin terjadi akibat pemahaman yang keliru. Di satu sisi kita itu mungkin melaksanakan teori pembelajaran sesuai dengan tugas-tugas dalam teori pembelajaran, tapi di sisi lain kadang-kadang siswa ini over. Ini kan terjadi konflik akhirnya. Terjadi konflik, ya akhirnya kita mempertemukan mereka agar kesalahpahaman itu efeknya bisa diminimalkan. Itu banyak kaitan dengan mengatasi konflik. Memang lagi-lagi perlu yang usaha, perlu perjuangan yang luar biasa Pak Raji ya. Dan tentunya yang namanya konflik itu pasti harus ada perjuangan untuk menyelesaikan. Perlu ide, gagasan, terlebih kepercayaan diri dari seorang panjenengan menjadi kepala sekolah Pak Raji ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan usaha panjenengan Pak Raji. Mungkin tadi terkait untuk penyelesaian konflik kan perlu kepercayaan diri dari seorang panjenengan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Ini secara umum mungkin usaha panjenengan kira-kira bagaimana Pak Raji untuk meningkatkan diri panjenengan dalam
Mungkin terkait panjenengan menjadi seorang pemimpin Pak Haji. Untuk katanya dengan ini untuk membangun kepercayaan, kepercayaan diri panjenengan, untuk bagian dalam menyelesaikan konflik ini yang harus kita pahami pertama bahwa sebagai seorang yang beragama kita ini pasti punya tempat untuk mengadu ya. Artinya setiap hari kita diberi kesempatan untuk curhat kepada yang memberi kehidupan ini. Apa curhatnya itu? Ya, setiap manusia tidak terlepas daripada tantangan. Nah, di dalam tantangan itu kita kan punya tempat curhat. Misalkan dari yang saya alami, kalau katanya dengan vertikal ya, yang vertikal. Kalau di dalam kita kan percaya adanya istilahnya kun fayakun. Kun fayakun, apa yang terjadi terjadilah. Nah ini kan juga harus kita hidupkan dalam diri kita. Artinya apa yang terjadi terjadilah bukan berarti kita mencipta, bukan mencipta, tapi apa yang kita angan-angankan, termasuk bagaimana menyelesaikan konflik itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang terjadilah. Ya. Jadi karena itu kalau kita kan misalnya sering membaca surat Yasin itu kan itu kan ada istilah mereka ada kun fayakun. Keyakinan bahwa apa yang kita inginkan itu akan tercapai, termasuk bagaimana memimpin menyelesaikan konflik di sekolah. Dan juga kalau kita melihat pengajian dari para ustadz dan misalkan bisa membantu menambah kepercayaan diri. Setiap setelah sholat asar membaca la haula wala quwata illa billahil ini kan bisa menambah kepercayaan diri bahwa kekuatan apapun dalam diri kita tidak akan ada kecuali tanpa pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan itu dari istilah pertolongan ini kan akhirnya bisa menambah kepercayaan kita. Karena seperti sering saya sampaikan, filsafatnya air menetes di gua itu kan ya seolah-olah kan tidak punya kekuatan sama sekali. Tetapi ketika dilaksanakan berkali-kali dan tiada henti untuk menetes, akhirnya mampu melubangi batu yang sangat keras itu. Dan juga membentuk pemandangan yang indah. Sama dengan saya kira itu sama dengan kepercayaan kita bahwa kalau kita sering mengucapkan hal-hal semacam itu, saya kira auranya kita, aura dari kalimat-kalimat itu juga mungkin insya Allah akan menyertai kita. Ini untuk menambah kepercayaan secara vertikal. Secara horizontal untuk menambah kepercayaan ini ya jelas kita harus sering komunikasi dengan para pemimpin atau dengan teman-teman lain, dengan kepala sekolah lain, karena pada prinsipnya itu kan di setiap sekolah pun juga ada permasalahan-permasalahan. Nah, ketika kita bertemu itu kan sering sharing gitu lah. Mungkin itu butuh sharing. Nah, ternyata mungkin permasalahan di suatu sekolah itu hampir sama di sekolah kita. Itu kan salah satu ilmunya bisa kita coba untuk dipraktekkan di sekolah kita. Di samping itu ini secara vertikal, secara horizontal, dan sekarang pada diri kita sendiri. Kalau kita ini istilahnya bahasanya kan track recordnya. Kalau kita ini track recordnya ini walaupun tidak terlalu baik, tapi tidak di bawah KKM misalnya, track record kita, track record kepala sekolah lah, itu walaupun tidak terlalu ideal tapi juga tidak di bawah KKM istilahnya. Itu ketika kita akan menyampaikan solusi kepada orang bermasalah itu kan akan memandang kita. Beda kita dengan katakanlah orang yang berkonflik dengan temannya sendiri, tapi kita sendiri dalam hal ini mungkin kepribadian kita ini nyerempet itu saya kira juga nanti mengurangi kepercayaan dari mereka itu. Karena itu
membangun kepercayaan diri itu juga perlu pada diri kita sendiri, bahwa memang kita tidak ada yang normal 100%, ideal 100%, tapi minimal kan mendekati. Kalau kita tidak boleh lepas dari usaha. Iya betul, tetap usaha itu harus tidak, karena usaha itu kan juga keputusan. Hidup ini identik dengan keputusan. Jadi vertikal, horizontal juga pada diri kita sendiri. Dan juga tentu saja juga kita ya mungkin membaca, menambah-nambah dari karya-karya literasi bagaimana mengatasi konflik. Apapun alasannya, ya setiap saat dalam penyelesaian konflik juga pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini kan juga harus dilakukan. Ya, karena itu dalam meningkatkan kepercayaan ini kita juga harus memahami kalau keputusan A ini kita ambil, maka yang terjadi demikian. Bila keputusan B ini yang kita ambil, maka akan terjadi sebaliknya. Dengan melihat semacam itu, kita nampaknya sebelum kita mempertemukan pihak yang berkonflik, kita sebetulnya sudah punya mungkin alternatif penyelesaian ini dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi, sehingga kan menambah kepercayaan kita sendiri. Sisi positif negatifnya ketika kita mengambil kebijakan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, sisi negatif, sisi positif sudah pasti ada. Maka ya kita mencari sisi negatif yang sisi positif yang lebih banyak, sisi yang negatif lebih kecilnya itu kita minimalkan. Mungkin selain untuk menambah kepercayaan diri terkait ini pula untuk backingi panjenengan sebagai seorang pemimpin Pak Raji, mungkin ada obsesi atau ingin belajar terkait dengan materi apa yang dalam hidup panjenengan itu mungkin dicita-citakan, terbesit pengen belajar terkait dengan materi apa untuk menambah backingi kepercayaan dalam pengambilan keputusan terkait panjenengan sebagai seorang kepala sekolah. Ya tentu saja di sini karena belajar materi ya otomatis kalau dikatakan dengan masalah konflik, ya otomatis ya mempelajari materi-materi yang bagaimana cara mengambil keputusan. Karena dalam teori-teori pengambilan keputusan apapun itu pasti kalau kita mengambil keputusan itu diambil pasti akan mengesampingkan kepentingan yang lain. Nah, bagaimana mengatasinya kita perlu banyak belajar dari buku-buku yang bagaimana cara mengambil keputusan terbaik. Karena ini dengan kita banyak membaca kaitannya dengan masalah konflik, itu dengan banyak membaca buku itu kita akhirnya banyak wacana-wacana bagaimana menyelesaikan konflik. Mungkin dengan ikut seminar atau ikut workshop itu juga bisa. Ya, itu kan membaca buku, mungkin juga bisa melakukan seminar, webinar, workshop dan sebagainya. Dan tentu saja kaitannya dengan ini kadang-kadang untuk kegiatan kepala sekolah kadang-kadang sekali ini kan pembelajaran ya. Makanya di kegiatannya juga ada yang pernah saya alami juga ada teori kepribadian sehingga dari teori kepribadian yang mana nanti yang bisa mengcover dalam penyelesaian konflik tersebut. Cuma kadang-kadang ini kita kadang-kadang terbatas pada waktu. Kalau kita membaca buku secara utuh perlu waktu. Dan sekarang kan ketika sedang enak-enaknya membaca buku ada tugas lain, ada bel lain. Nah ini setelah itu selesai kadang-kadang kita lupa. Mungkin kalau terbersit cita-cita keinginan S3 Pak Raji. Oke, saya S3 anaknya ada Pak. Saya sudah sangat sepuh.
Bukan ada terbersit keinginan ambil dokter. Sudah S3 tadi. Sudah sangat sepuh. Jadi kalau masalah itu, kalau masalah ke pengambilan dokter dan sebagainya, dari ilmu sebenarnya melakukan lifelong education, belajar seumur hidup. Cuma kadang-kadang kita juga kembali pada waktu, mampukah kita untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, ya mohon maaf, kadang-kadang nih, teori yang muluk-muluk saat kuliah di perguruan tinggi kadang-kadang diterapkan di sini tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau dari sisi belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina sampai Rasulullah, saya kira ya seharusnya perlu. Tapi baik saja. Cuma harus kita pahami juga bahwa istilahnya semboyan Jawa Timur, Terbasuki Mawodia itu kadang-kadang kita membuat kita kadang-kadang enggan kan. Mungkin kan dengan orang memandang melihat gelar kita bertambah kan image-nya. Ya, tapi walaupun gelarnya bertambah, tapi kalau kepribadiannya itu tidak meyakinkan, akhirnya malah jadi guyonan. Kalau bisa ya gelarnya bertambah, kepribadiannya semakin mantap. Itu yang mendekati sempurna. Saat ini pun teman-teman di MKKS kan kayaknya masih belum ada keinginan ini kan. Itu sih kan faktor apa ya? Faktor lingkungan yang akhirnya juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kecuali mungkin dari 11 kepala sekolah itu yang 8 sudah S3 itu mungkin sangat mendorong. Tapi kalau ini masih nyaman-nyaman saja itu biasanya ya ambil jalur nyaman. Mungkin kan dengan pendidikan tinggi setidaknya bisa menyokong atau mendukung karir panjenengan, bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin sesaat lagi ini mau saya tanyakan juga Pak Rajin ya. Ini terkait dengan hubungan dengan komunikasi dengan orang tua wali murid. Kalau tadi kan mungkin sedikit yang kita bahas kan terkait dengan komunikasi menjalin hubungan dengan teman-teman satu kantor. Padahal kita kan di lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari orang tua wali murid karena kita di lembaga pendidikan. Mungkin usaha Pak Raji untuk meningkatkan atau menjalin komunikasi dengan orang tua wali murid Pak Raji. Mungkin bagaimana ini usaha panjenengan selaku kepala sekolah ini? Jadi kaitannya dengan wali murid, memang kalau kita ini banyak memahami wali murid, itu kadang-kadang juga akan menambah kepercayaan kita. Cuma kadang-kadang karena kita tidak langsung berkomunikasi dengan wali murid, kadang-kadang juga ada kendala. Tapi apapun alasannya, karena wali murid, orang tua wali murid sebagian dari staf di sekolah, maka dia sudah berupaya untuk ikut memahami mereka, mengenal mereka. Misalkan saja kita kan sering kumpul-kumpul, kita juga kadang-kadang menanyakan anaknya, menanyakan keluarganya. Nah di situ kita juga bisa masuk ke bagaimana mungkin masuk ke menanyakan bagaimana keadaan anaknya dan sebagainya. Kemudian juga untuk bagaimana memahami wali murid ini memang ya harus kita upayakan. Harus kita upayakan. Salah satunya jelas itu ada pertemuan wali murid dengan komite, tapi itu kan waktunya terbatas sekali. Karena itu ya kadang-kadang kita ya perlu silaturahim kepada tokoh-tokoh masyarakat dan yang mungkin notabene juga menjadi tempat rujukan bagi masyarakat, orang tua wali murid untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Artinya
kadang-kadang ada orang yang dianggap memiliki kelebihan kemudian didatangi oleh wali murid. Nah itu kan ketika kita berkomunikasi dengan tokoh itu otomatis kan nanti kan bisa lebih mengenal wali murid itu juga. Dan ini untuk ya di sini ini kita kira kayaknya ada semacam sedikit kelebihan, terutama yang dari Taman ini yang rata-rata kan wali muridnya ini kan dulu murid saya di SMP. Ini kan faktor kelebihan, sehingga relatif banyak yang kenal, dan setelah kenalnya bagaimana kita akan menjalin hubungan lebih baik yang kaitannya dengan anaknya sholat di sini kan lebih terarah lagi. Itu memang salah satu kelebihannya itu. Kemudian kelebihan yang lain, saya juga domisili di campur darat, dan ini SMA campur darat. Ini otomatis kan peluang untuk berkomunikasi dengan wali yang dari campur darat ini kan relatif lebih besar. Berbeda dengan kepala SMA campur darat, tapi domisilinya di luar, katakanlah di Kecamatan atau di Boyolali. Nah, ini kan faktor peluangnya untuk berkomunikasi kan relatif kecil. Dan kita tahu bahwa memang murid kita ini kan memang ya banyak yang di luar daerah, tapi kan sebagian besar itu kan hanya si X Kawedanan. Nah ini kan di Kawedanan kan juga kita banyak handai tawalan yang di Kawedanan juga banyak yang kenal, sehingga juga memperlancar kita komunikasi dengan mungkin wali muridnya, walaupun kadang-kadang itu juga tidak seindah yang dibayangkan. Cuma kadang-kadang ketika kita ketemu dimanapun berada, kita mencoba untuk kita ngopi lah katanya. Ngopi, komunikasi. Dari mana anaknya sekolah di mana, kita bisa merintis untuk setidaknya dengan geografis yang sama, mungkin budayanya, kadernya kan juga lebih manusianya mungkin juga cenderung memudahkan kita untuk menjalin komunikasi. Faktor strength-nya, faktor kekuatan kita, strength. Ya untungnya juga ketika saya jadi guru SMP kan rapotnya enggak begitu amat, enggak begitu jelek amat, ini masih dipercaya gitu. Ini masih sedikit terkait dengan apa tadi sempat saya tanyakan, mungkin cita-cita keinginan untuk kuliah lagi, mohon maaf Haji ya. Mungkin usaha panjenengan dengan tantangan yang saat ini semakin keras ya. Mungkin bagaimana cara panjenengan untuk menghadapi problematika permasalahan yang semakin ekstrim makin kesini, mungkin gandengannya sama pengembangan diri kompetensi Pak Haji. Bagaimana panjenengan mengatasi tantangan dalam usaha untuk meningkatkan pengembangan diri panjenengan, pengembangan kompetensi panjenengan, mungkin dengan kuliah S3 misalnya bisa apa ya, bisa mengatasi tantangan dalam hal terkait dengan pengembangan kompetensi. Iya, katanya dengan pengembangan kompetensi. Iya, mungkin selain seandainya tidak di S3, mungkin dengan ikut seminar atau dengan apa kira-kira Pak Haji untuk. Nah, berkaitannya dengan pengembangan kompetensi sekarang ini kita sadari atau tidaknya eranya digitalisasi. Iya, okay. Ini salah satu yang bagaimana menambah kompetensinya harus banyak mengenal teknologi informasi. Karena dengan banyak mengenal teknologi informasi ini, maka ini otomatis kan terbuka. Bagaimana kita melakukan komunikasi katanya dengan teknologi informasi ini, bagaimana akan mengembangkan kompetensi. Cuma kita harus akui bahwa saat ini memang rata-rata kepala sekolah ini karena mungkin juga terlalu sibuk, isinya WA karo mobil saja. Mungkin era digital itu kan sudah seharusnya ya, artinya kan gede kita itu di era yang sekarang ini, sementara kemarin harusnya kan belajar digital kan sudah dari kemarin itu.
Nah, kaitannya dengan itu juga alhamdulillah ini walaupun katanya dengan digital yang umum untuk pengembangan diri ini minimal kira-kira mengalami kesulitan apa enggak? Minimal untuk program-program Word, program Excel ini saya sudah ya sedikit memahami lah. Iya. Tapi katanya dengan yang bilang tadi berkaitan dengan internet, ini kita harus masih banyak belajar lagi. Karena ya mohon maaf kadang-kadang kita ini kalau mau belajar sesuatu yang baru tanpa ada pendamping, itu kadang-kadang ada semacam demam panggung. Arab mau melangkah begini mandek, ya sudah berhenti. Maka harus ada ini namanya. Jadi ya kesulitannya ya faktor penggambarnya ini tidak memahami perintah-perintah di dalam aplikasi itu yang berbahasa Indonesia. Jadi ketika kita akan melanjutkan suatu program, ya akhirnya ya mandek sampai di sini. Belum lagi ada tugas lain yang berjubel tidak ada habisnya. Jadi saya kira faktor utama kalau kita katanya dengan pengembangan teknologi itu kompetensi ini ya katanya kita ini masih pertama kesulitan bahasa-bahasa di dalam aplikasi-aplikasi masih banyak yang masih menggunakan non bahasa Indonesia. Itu mungkin salah satu yang menjadi kendala. Ya, selalu menjadi. Ketika kita mau melangkah itu bahasanya kok non bahasa Indonesia. Jadi ada keinginan untuk lanjutkan ke program selanjutnya. Tapi di tengah program ada kita yang di situ tidak tahu apa yang kita lakukan, akhirnya kan ya akhirnya mandek, itu salah satu kesulitan. Dan kesulitan yang lain bahwa kaitannya dengan teknologi ini, yaitu kadang-kadang yang kadang dengan sarana, kadang-kadang HP kita ini jadul, jadi tidak bisa untuk mengikuti apa yang dimaui oleh pihak katakan saat webinar dan sebagainya. Dan memang dan juga lagi ditambah lagi keterampilan kita kaitannya dengan Android, dengan teknologi informasi komunikasi ini memang jauh dibanding dengan anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan punya keterampilan untuk berani mencoba. Sedangkan yang kelompok saya ini kadang-kadang mau mencoba itu kok HP ini rusak, siapa sih nanti? Tetap perlu pendampingan. Makanya tetap perlu adanya pendampingan. Nah, kelemahan lagi kadang-kadang yang diminta untuk pendampingan itu kadang-kadang kan ya sibuk dengan tugas mereka, sehingga tertunda. Ya karena tertunda, ya akhirnya kan ya apa itu? Akhirnya tertunda, akhirnya lupa, ya sudah bablas itu. Apalagi yang itu memang itu sebenarnya syarat mutlak untuk menambah kompetensi katanya dengan TIK ini syarat mutlak. Karena sekarang apapun dunia sekarang kan mengarah kepada TIK ya. Jadi kita masih kendalanya di situ, Pak. Kendalanya untuk pengembangan kompetensi kalau kaitannya dengan TIK kita masih kendala dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin kita mau melangkah sendiri itu masih ragu-ragu. Berarti solusinya mungkin perlu asisten pribadi yang membackingi. Yang kedua kalau kita membaca buku-buku yang manual untuk pengembangan diri, kadang-kadang masalahnya kita kan tidak praktis. Mau ke mana sambil bawa buku ya enggak. Sekarang ini ya baca kok ramen kalah dengan tugas yang lain yang sudah di belakang kita berjubel tadi itu sudah untuk kata konvensional. Jangankan kita untuk anak-anak saja mohon maaf untuk buku yang konvensional kan sudah kehilangan minat pembacanya, kita beralih ke internet. Ketika beralih ke internet kita juga punya kekurangan tadi untuk membuka aplikasi dan sebagainya masih sedikit gaptek gitu. Ini satu lagi Pak Raji yang mungkin pengen kita konsulkan
oleh panjenengan terkait dengan praktek baik yang mungkin ya, praktek baik mungkin bisa diartikan sedikit kebiasaan baik yang kebiasaan baik di sekolah kita, di sekolah panjenengan yang mungkin akan kita tonjolkan atau kita kedepankan. Mungkin praktek baik dari kita, dari sekolah kita, dari panjenengan mungkin selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Camboder yang ingin dibagikan, yang ingin dikedepankan atau dipraktikkan di sekolah kita Pak Haji, yang menjadi unggulan lah. Jadi berkaitan dengan praktek baik, ini harus kita berkaitan satu ada pertama masalah kekeluargaan. Harus kita dukung terus, kita kembangkan terus masalah kekeluargaan di sini, karena dengan adanya kekeluargaan tidak memandang siapa saya, siapa kamu, jadi hubungannya semakin akrab. Jadi akan menambah kekuatan sekolah masalah kekeluargaan. Tidak usah membedakan TU, guru atau petugas kepolisian, dan itu sebenarnya harus kita rangkul. Karena itu ya kami menyampaikan kadang-kadang kita ada Jumat berkah, mengundang tukang bakso kan juga berbagai kekeluargaan. Ya, tidak membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan juga untuk kekeluargaan ini yang mungkin walaupun sekarang agak mundur, yaitu yang Anjang Sanat dan kan juga kami juga. Tapi ya kita paham lah kalau itu agak terganggu, karena kan juga mungkin harus menyiapkan, karena kebiasaan saja yang salah, harus menyiapkan segala umpora kadang-kadang malah males. Ini terutama masalah kekeluargaan. Yang kedua, ini yang saya harapkan depan itu adalah masalah kedisiplinan mengajar. Karena bagaimanapun juga kita ini kan sudah punya komitmen untuk melayani anak. Kita melayani anak itu bagaimana, ya sebenarnya tercermin bagaimana kita melaksanakan kedisiplinan mengajar. Menyadari tugas utama kita kan sebagai guru mengajar. Iya, tupoksinya kan adalah mengajar. Jadi memahami dan melaksanakan tupoksi masing-masing. Sehingga dengan kedisiplinan mengajar ini kan kadang-kadang ada suara-suara sumbang, kelasnya kosong dan sebagainya, ini kan sebenarnya kan harus kita benahi. Bahkan ada sampai nulis di Twitter, PNS kelasnya gitu, kayak kelasnya dibongkar saja, itu kan bahasa yang itu kan bahasa berarti apakah mereka kelasnya kosong atau bagaimana kan? Itu kan miris. Iya. Yang harus betul-betul untuk memahami tupoksinya. Dan juga kaitannya dengan keimanan di sini juga. Tiap-tiap warga sekolah ini bisa melaksanakan ini paling tidak melaksanakan sholat zuhur bersama lah. Kan keluargaan juga keimanan memupuk rasa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan semacam itu, karena dengan melaksanakan sholat secara rutin ini kan walaupun itu kita tidak tahu praktek, tapi Menteri dalam hati kan mengatakan sholat ini kan dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Insya Allah kan dengan adanya sholat. Tapi kalau bagaimana kalau mereka tetap khusus sholatnya akhirnya menjadi orang yang radikal. Nah itu saya kira tidak akan terjadi selama mereka memahami arti dari surat Al-Kafirun ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyati. Kalau mereka sudah memahami dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan untuk berbuat toleransi, lakum dinukum, maka sudah barang tentu kita harus juga memupuk toleransi kepada siapapun, baik yang berbeda bahasanya, berbeda agamanya maupun keyakinannya. Karena dalam suatu sekolah bisa ada kegiatan untuk toleransi, ini maka akan indah. Tidak akan terjadi waham radikal walaupun mereka
khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Karena kan salah satu dia dibatasi. Kalau ada paham yang mengatakan ada yang garis keras, karena mereka hanya memahami dari satu sisi saja, tidak memahami apa sebenarnya yang tersiratkan di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Secara utuh, betul, tidak memahami hanya sepotong-sepotong. Dan yang ini praktek baik juga adalah masjid ini kita makmurkan, yang sudah mulai sekarang kita laksanakan. Ini adalah adzan tiap hari ini sudah kita rintis. Jadi ya selama itu paling tidak untuk zuhur dan asarnya kan memang bisa. Masih memungkinkan kalau asalnya. Kemudian juga praktek baik yang lain yang bahkan dalam mungkin yaitu kegiatan Jumat Berkah. Yang mungkin tahun-tahun terakhir ini sudah kita laksanakan setiap hari Jumat kan. Dan juga pemahaman tentang ketika hari Jumat atau mungkin yang sholat Jumat itu kan ada sedekah, infak hari Jumat. Kalau kita insya Allah juga sudah kita laksanakan rutin setiap hari Jumat. Maka perlu kita kembangkan, kita pertahankan, yaitu dengan adanya infak sedekah yang kita laksanakan ini kan hidup kita ini menjadi lebih nikmat lagi. Kita sendiri pada mungkin surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersedekah, nikmat itu akan ditambah, dan sisi yang lain bisa menolak balak, menolak berbagai macam penyakit. Ini kan hal-hal yang harus kita pahamkan pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada keluarga besar SMA Campur Darat ini. Termasuk mungkin dengan duga para jin ketika ada salah satu keluarga dan juga menjadi salah satu praktek baik yang harus kita kembangkan ya. Betul. Dan juga perlu yang ketemu lagi adalah ini pemberian santunan pada hari-hari besar agama juga perlu kita kembangkan, pemberian santunan pada yang sangat-sangat membutuhkan. Ini praktek baik yang kita kembangkan juga. Dan juga ini praktek baik yang bidang yang katanya dengan pembelajaran, yaitu mungkin untuk paling tidak ada satu mata pelajaran bisa diadakan di dalam olimpiade. Karena ini praktek baik, pembinaannya itu harus ada, harus ada intensif, tidak usah semuanya. Kalau memang sudah mampu semuanya ya lagi, tapi kalau yang kita masih menitis minimal ada satu yang memang betul dibina secara musawarah, sehingga itu nanti kan bisa menggeret mata pelajaran yang lain. Ini dari beberapa praktek baik yang tadi panjenengan sampaikan. Dan juga masalah praktek baik lagi adalah masalah kesopanan yang harus dipertahankan betul. Sebab sekarang ini kita akui atau tidak, teknologi informasi semakin maju, tetapi nilai-nilai kesopanan ini kayaknya juga bertolak belakang. Dari siswa terhadap guru, terutama dari siswa terhadap guru, terutama dari siswa terhadap guru, siswa terhadap siswa. Tapi yang lebih utama adalah sikap kesopanan dari siswa terhadap guru. Walaupun itu memang untuk saat ini memang sulit kita hindari karena memang ya pengaruh dari medsos dan sebagainya, tetapi apapun alasannya kita harus bisa menekan. Jadi hal-hal yang sepele ini bisa membuat sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Termasuk tidak hanya kesopanan saja, tapi bagaimana teman-teman guru ini mengingatkan anak yang tidak memasukkan bajunya tidak. Ini masalah sepele sebenarnya. Masalah sepele, tapi kalau itu kita bisa menekan, akhirnya kita punya image dari masalah yang kecil bisa mengatasi,
akhirnya mungkin bisa mengatasi masalah-masalah yang lain. Ya. Kalau masalah yang baju saja, masalah mampu. dia nggak mampu, apalagi dengan masalah-masalah yang lain. Tapi tidak hanya masalah kemauan, tapi juga kemampuan dan kemauan dan kepedulian untuk teman-teman guru di sini. Ini adalah dan kepedulian bersama. Ya, sopan santun di jalan juga harus tetap praktek baik juga harus dipertahankan, karena sekarang ini banyak anak yang mungkin sepedanya di player itu kan kadang-kadang masih di lingkungan sekolah sudah di playeri, itu kan kadang kan juga sangat mengganggu, dan dari sisi kesopanan jelas-jelas ini sangat tidak sopan. Dan juga kepedulian, peningkatan kepedulian anak terhadap gurunya. Artinya yang saya tahu kadang-kadang anak itu tidak apa dengan gurunya, mengajar apa itu tidak tahu. Nah, apabila ini kita mengalami, apabila kita sudah memahami semacam itu, bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Kalau mereka sesama gurunya sudah dengan gurunya sudah tidak mengenal, gurunya saja tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin ini bisa jadi terkait dengan praktek baik yang nomor 2 tadi Pak Haji. Saya pendapat juga pernyataan panjenengan dari praktek baik yang kedua, yaitu kedisiplinan guru untuk masuk ke kelas tadi loh. Ya, mungkin dengan Bapak Ibu guru frekuensi intensif, sering mereka ketemu kan itu merasa diperhatikan. Iya, betul. Otomatis kan ya siswa roh lah, ternyata beliaunya Pak A, Pak B atau Ibu siapa, Ibu dan sebagainya itu. Dan saya tambahkan kaitan dengan praktek baik, kita pengetahuan perlu, pengetahuan perlu. Tapi untuk saat ini, saya kira ini yang lebih diperlukan lagi adalah masalah adab. Jadi pengetahuan perlu, tapi lebih diperlukan adalah bagaimana pembinaan sikap perilaku. Karena memang ya kondisi sekolah kita semacam ini, maka praktek baiknya bagaimana meningkatkan pembinaan sikap dan perilaku. Kalau masalah pengetahuan, karena anak-anak mungkin bisa belajar di HP, di luar. Kalau masalah ini sikap dan perilaku ini di medsos tidak ada. Ini harus bagaimana seorang guru harus telaten untuk menasihati, memberi arahan kepada para siswa, termasuk juga yang memberi contoh-contoh baik di sekolah. Ketika mereka di sekolah juga dengan seenaknya merokok, otomatis juga bukan contoh yang baik. Bagi anak sekarang pinter-pinter dan lebih kritis Pak Haji, anak sekarang itu. Jadi ada memang jawabannya dan cara semacam itu, maka kita pun juga harus mengimbangi. Ada lagi berapa sampai? Mungkin ada yang mungkin sementara sebenarnya masih ada beberapa, tapi saya pikir cukuplah. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Mungkin karena saya ada bisa dilihat aja dan satu lihatnya kan tidak apa-apa, Pak. Nanti kalau misalnya bisa diberikan oleh karena masih ada. Ini terkait dengan pengambilan keputusan Pak Haji, sampai lagi aja Pak Haji. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan tentunya pasti ada dampak yang luar biasa dari keputusan itu ketika panjenengan ambil. Artinya paling tidak ada yang pro, ada yang kontra. Bagaimana panjenengan menyikapinya terkait dengan pengambilan keputusan yang panjenengan ambil? Kaitannya dengan pengambilan keputusan, jadi keputusan apapun pasti ada sisi kelemahannya. Karena itu ketika kita mengambil keputusan, pertama yang harus diperhatikan adalah memiliki dasar hukum. Karena kalau keputusan apapun meskipun kan memiliki dasar hukum, baik pro dan kontra, bisa kita lakukan. Misalkan untuk kegiatan infak dari Basnas kemarin, itu kan jelas kalau kita sampaikan saran kan, kalau kita sampaikan tanpa dasar hukum, ya lebih banyak yang tidak mau, karena memang kewajiban mereka di sekitar lingkungan, di rumah sudah banyak.
Tapi dengan menggunakan dasar hukum itu ya sedikit banyak akan membantu pelaksanaan keputusan itu. Yang kedua, di samping berdasarkan pada dasar hukum yang ada payung hukumnya, yaitu kita meminimalkan resiko. Setiap keputusan pasti ada manfaat, pasti ada mudaratnya. Ya kita cari perbandingan mana yang banyak mudaratnya. Dan kadang-kadang keputusan itu juga kita sulit untuk melaksanakan, tapi dituntut. Nah, misalkan ketika ada rapat kenaikan dan mungkin ada guru yang langgar ketertiban mengajar dan sebagainya, kan otomatis kan mau dapat antara mudaratnya dan manfaatnya. Keputusan itu lebih banyak manfaatnya, maka yang kita laksanakan walaupun mungkin dari pihak yang bersangkutan kadang-kadang yang kurang seret. Dan juga kaitannya juga kalau keputusan tetap kita ambil juga kita cari bagaimana menyikapi keputusan itu tetap berlangsung, tapi juga minimal konsekuensi yang jeleknya itu diminimalkan. Kita ada komunikasi, katakanlah ketika ada rapat wali murid, mereka katanya dengan sumbangan. Itu pasti itu yang namanya sumbangan, walaupun sumbangan itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Maka sikap kita adalah biar tidak terjadi pro dan kontra itu sebelum ada keputusan diambil, orang tua wali murid diberi pengawasan. Sifatnya ini adalah kalau memang ada yang keberatan ya segera mengajukan keringanan. Kalau memang ada yang dari keluarga yang kurang beruntung ya segera mengajukan keringanan. Apalagi sekarang ini kaitannya dengan sumbangan ini pro kontranya luar biasa. Karena itu ya, dan juga harus dalam pengambilan keputusan ini harus juga disertai dengan bukti-bukti keterlibatan orang-orang itu dalam pengambilan keputusan. Misalkan ada pernyataan ingin menyumbang walaupun bukan paksaan, atau mungkin dalam rapat dinas ada daftar hadir dan sebagainya. Ini kan meminimalkan resiko dari sebuah keputusan. Meminimalisir. Ya. Sampun nanti mau Pak Haji. Ya, nanti kalau memang masih ada ya nggak apa-apa, bisa amat belum waktunya kan. Sementara Pak Haji ngaten kemawon. Berarti nanti Bu Anu kita masuk ini, Bu Ardiana. Nanti piyambak untuk anu. Sama satu tim dengan ini. Satu tim di PKKS, tapi memang beda kompetensi Pak Haji. Cuma kemarin saya ingat harusnya saya itu dengan Bu Ardiana, tapi karena Bu Ardiana tidak rawuh terus ada Ibu Dwi. Terus nanti ada kompetensi lain yang itu jatuh porsi Pak, itu memang pertanyaan normatif ya. Sementara Pak Rumit. Terima kasih.